Halo anak-anak, senang kita bisa berjumpa kembali. Apa kabar anak-anak semuanya? Pak Guru berdoa Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang matahari dan musim kemarau dengan tema Aku bersyukur atas panasnya matahari dan musim kemarau. Nah, anak-anak kasih Tuhan, sebelum kita lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti Pak Guru ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk belajar. Berkati kami Tuhan, tambahkan kami dengan hikmat akal budi daripada Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti setiap pelajaran yang diajarkan. Dan kami boleh semakin mengenal Tuhan, mengenal kasih dan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami belajar hari ini. Amin. Anak-anak, pernah enggak anak-anak mendengar lagu tentang matahari? Salah satunya adalah Dari Terbit Matahari. Ya, kita belajar dulu lagu ini ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, lagu ini mengajak kita untuk memuji Tuhan. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kita harus senantiasa memuji Tuhan. Mengapa demikian? Mengapa kita harus selalu memuji Tuhan? Salah satunya adalah karena matahari merupakan berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Anak-anak bisa bayangkan kalau kita hidup tanpa matahari. Wah, betapa susah bukan? Apa saja manfaat dari matahari? Nah, ini akan kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak dikasih Tuhan, matahari memiliki peranan penting dalam kehidupan umat manusia. Misalnya kita ketika bangun pagi, kita membuka pintu, kita melihat sinar matahari, kita jadi semangat ya. Tapi bayangkan kalau kita bangun pagi, gelap gulita, pasti inginnya tidur lagi ya kan? Wah, tidur lagi nih, gelap soalnya. Tapi ketika kita buka mata, matahari sudah mulai bersinar. Wah, kita ingin untuk bangun dan beraktivitas. Apalagi hari libur. Wah, kita bisa bersepeda, kita bisa bermain,
kita bisa melakukan aktivitas ya di bawah teriknya matahari, ya kan? Sangat menyenangkan tentunya. Nah, apa saja manfaat dari matahari? Yang pertama tentu sinarnya, ya. Sinar matahari itu memiliki manfaat penting bagi kita, ya. Kita tidak bisa bekerja dengan baik kalau gelap, ya. Tetapi sinar matahari yang begitu terang membuat kita bekerja dengan mudah, ya, melakukan segala sesuatu dengan mudah. Kita bisa melihat dengan jelas, ya, sehingga orang bekerja kebanyakan pada siang hari atau ketika matahari sudah terbit, orang bekerja. Karena apa? Semua terlihat jelas sehingga bisa dikerjakan dengan baik. Ya, jadi cahaya matahari atau sinar matahari itu sangat penting bagi kita, atau sangat membantu kita untuk bisa bekerja dengan baik, untuk bisa mengerjakan banyak hal. Ya, itu yang pertama. Matahari bisa membantu kita dalam bekerja, bisa melakukan aktivitas dengan baik karena sinarnya yang terang. Yang kedua, manfaat matahari adalah panasnya atau hangatnya matahari. Bayangkan kalau tidak ada matahari, kita akan kedinginan. Ya, apalagi suhu seperti daerah-daerah kutub yang jarang ada mataharinya itu bisa di bawah 0 derajat, bahkan minus derajat Celcius. Itu betapa dinginnya. Kita di sini sekarang ini musim-musim agak-agak dingin ya udaranya, kalau malam itu pun sudah kedinginan kita. Apalagi sampai di bawah 0 derajat, kita yang masih sekitar 25 atau 24 derajat saja sudah rasakan dingin ya. Apalagi di bawah 0 derajat, itu sangat dingin sekali. Itulah kalau tidak ada matahari. Saya bersyukur kita selalu mendapat sinar matahari setiap hari. Ya, kita selalu mendapatkan kehangatannya sehingga tidak terlalu dingin ya. Dan kita bisa beraktivitas dengan baik ya, tanpa harus menggunakan pakaian yang tebal atau hanya tinggal dalam rumah. Bayangkan kalau suhunya sampai di bawah 0 derajat, kita tidak bisa bekerja, kita nggak bisa sekolah, nggak bisa kemana-mana, harus tinggal di rumah, menghidupkan pemanas ya, dan pakai pakaian yang tebal, dan sangat terganggu. Tapi bersyukur karena matahari, kita bisa beraktivitas, bisa keluar rumah, bisa pergi sekolah, bisa jalan-jalan, bisa beraktivitas, bermain, dan sebagainya. Nah, selain itu, matahari juga penting untuk kesehatan. Ya, salah satunya adalah memberikan vitamin. Ya, ketika waktu tertentu atau jam-jam tertentu, matahari bisa memberikan vitamin D. Ya, untuk kesehatan kita. Ya, itu sangat penting, sangat membantu kita. Jadi matahari juga sangat berperan penting dalam kesehatan kita. Bayangkan kalau tidak ada matahari, mungkin ada banyak penyakit yang akan muncul. Tapi dengan sinar matahari, banyak penyakit, banyak virus bisa mati juga. Ya, jadi bisa memberikan vitamin dan juga bisa membantu untuk mengurangi virus atau bakteri yang ada di sekitar kita karena panasnya matahari. Ya. Selanjutnya, matahari juga berperan penting bagi tumbuh-tumbuhan. Ketika tumbuh-tumbuhan melakukan pembakaran atau fotosintesa yang memerlukan sinar matahari. Ya, tanpa sinar matahari mereka tidak bisa, istilahnya dalam artian memasak zat-zat yang mereka ambil dari tanah. Tapi dengan bantuan matahari mereka bisa memasak dan mereka bisa bertumbuh dengan baik, bisa berbuah, dan buahnya kita bisa nikmati. Ya, itu semua juga berkat dari matahari. Ya, matahari membantu tanaman atau tumbuh-tumbuhan berfotosintesis, dan dari situ kemudian tanaman itu bisa menghasilkan buah, bunga, dan sebagainya. Ya, ini manfaat-manfaat penting bagi dari matahari. Karena itu kita harus bersyukur pada Tuhan yang menerbitkan matahari bagi kita, yang memberikan matahari, yang menciptakan matahari bagi kita,
Kita harus selalu bersyukur seperti pujian kita tadi. Dari terbit matahari sampai terbenamnya kita harus selalu mengingat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kita. Karena Tuhan itu sangat baik. Salah satunya dengan memberikan matahari kepada kita yang sangat bermanfaat, ya, sangat berguna bagi kita. Ada berapa manfaat tadi? Ya, manfaat-manfaat yang sangat penting. Dan kalau tidak ada matahari, tentu kita akan mengalami kesulitan dan mungkin saja manusia tidak bisa bertahan hidup. Makhluk hidup tidak bisa bertahan hidup tanpa ada sinar matahari. Ya, salah satu contohnya di kutub, hanya makhluk tertentu saja yang bisa hidup. Tidak semua bisa bertahan di sana. Kita mungkin tidak bisa bertahan hidup di sana karena terlalu dingin dan juga tentu kesulitan untuk mendapatkan makanan. Nah, tapi bersyukur kita di sini, ya, di mana matahari terbit dalam jumlah yang besar, yang banyak, kita bisa menikmati cahayanya dengan luar biasa, dengan berlimpah, dan kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Sebenarnya ada masih banyak manfaat matahari yang bisa kita manfaatkan. Ya, salah satunya menjadi energi. Ya, menjadi energi, ya. Misalnya kita manfaatkan menjadi listrik tenaga surya, ya, itu sangat bermanfaat. Kalau bisa dikembangkan dengan baik, bisa digunakan dengan baik, bisa menjadi sumber listrik, bisa menjadi pemanas dan sebagainya. Wah, sungguh luar biasa. Matahari begitu berperan penting dalam kehidupan manusia. Karena itu sekali lagi kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan berikan matahari bagi kita. Ada seorang penulis lagu, ya, lagu anak-anak, ya, yang menunjukkan betapa matahari itu sangat baik, luar biasa. Nah, mungkin anak-anak pernah mendengar lagu Kasih Ibu kepada Beta. Jadi penulisnya yaitu Ibu Sud, ya, mengatakan bahwa kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Nah, di sini Ibu Sud menggambarkan bahwa matahari itu bersinar, dia tidak berharap untuk mendapatkan sesuatu dari manusia. Ya. Dia hanya bersinar saja, membagikan apa yang ada padanya. Dan dia tidak pernah mengharapkan sesuatu pun dari yang lainnya. Ya. Seperti itulah juga digambarkan kasih ibu. Ya. Jadi seperti kasih ibu, demikian juga halnya matahari. Memberi tetapi tidak mengharapkan kembali. Ya, jadi sungguh luar biasa, ya. Jadi matahari yang disebut sebagai sang surya diibaratkan sebagai kasih ibu. Dapatkah kita mengungkapkan rasa syukur karena keindahan yang diberikan oleh sinar matahari kepada kita, kepada tumbuhan dan hewan-hewan? Ya. Ya, ada berapa hal atau berapa benda yang bisa memancarkan cahaya, ya. Tapi memang yang paling terang, yang paling bermanfaat langsung kepada kita adalah matahari. Nah, kita belajar lagi satu lagu tadi, Pak Guru pegang gitar. Kita belajar lagu Kasih Ibu kepada Beta. Mungkin anak-anak sudah tahu lagu ini, yang sudah tahu nyanyi dengan keras, yang belum, ayo belajar sama-sama, ya. Kasih Ibu kepada Beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Sekali lagi, ya. Kasih ibu kepada Beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Ya, ini pelajaran kita hari ini.
Mari kita bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kita matahari yang luar biasa bermanfaat bagi kita. Karena itu ketika kita bangun pagi, ketika kita melihat sinar matahari, ayo kita bersyukur pada Tuhan. Ketika siang hari kita beristirahat, kita melihat cahaya matahari yang terik yang menyinari dunia ini, kita bersyukur pada Tuhan. Ketika sore hari, ketika kita melihat keindahan matahari yang akan tenggelam, kita juga harus bersyukur pada Tuhan karena Tuhan berikan matahari yang luar biasa bermanfaat bagi kita. Oke, untuk tugas hari ini, Pak Guru akan tulis di akhir video ini. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, Pak Guru akan berdoa buat kalian semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan berikan matahari bagi kami yang memiliki manfaat penting dalam kehidupan kami. Banyak sekali manfaat matahari bagi kami. Karena itu kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu melalui matahari ini. Tuhan, biarlah kami selalu memuji Tuhan setiap waktu kami, karena kasih Tuhan yang luar biasa. Contoh yang nyata kami boleh lihat melalui matahari yang Tuhan berikan. Tuhan, berkati kami semua, terus tambahkan hikmat akal budi yang daripada Tuhan. Jaga lindungi kami, beri kami semua kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Jaga anak-anak kami, dan Tuhan melihara semua anak-anak kami, dan terus ditambahkan hikmat akal budi. Orang tua, keluarga masing-masing, supaya Tuhan memeliharakan mereka, memberkati dalam pekerjaan, kehidupan mereka, kiranya selalu dipelihara dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akhiri pelajaran hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, pencipta langit dan bumi. Haleluya. Amin. Ya, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Dan sekali lagi tugas Pak Guru akan tulis di belakang video ini. Nah, silakan mengerjakan, nanti bisa dikumpul lewat WA. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.